Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ah, Semoga kalian tetap diberi perlindungan, diberi kesehatan, diberi banyak rezeki dengan keadaan COVID-19 ini. Semoga kalian benar-benar bisa menjaga diri dengan baik karena kesehatan sangat sangat penting ya. Jadi kita sama-sama untuk berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita langsung dari pokok curhatan saya ya. Untuk kali ini saya pengen membahas yaitu masalah sahabat. Tentunya kalian juga punya sahabat. Banyak sahabat yang kita pilih atau dengan mengalir dengan sendirinya sahabat itu eh, istilahnya berteman ya, berteman dengan sendirinya karena kasih sayang atau perhatian seorang sahabat itu biasanya lebih dari teman biasa. Saya akan cerita sedikit mengenai sahabat yang pernah singgah di kehidupan saya. Itu pada waktu 5 tahun yang lalu. Dia sebelum menikah. Saya tidak bisa menyebut namanya, saya hanya bisa kasih inisial. Inisialnya adalah R. Nah, di situ pertemanan untuk saya dan dia itu bisa dikatakan dia baik banget sama saya, perhatian baik sama saya. Perhatian baik itu bukan karena perhatian kasih sayang yang lebih ya, karena kita sama-sama cowok, jadi sahabat itu ya perhatian yang eh, keluh kesah aku tahu, apa yang istilahnya apa yang kurang di aku pun dia tahu, dia paham. Sebaliknya aku juga mengerti keadaan dia dan aku juga tahu keadaan dia, kekurangan dia apa gitu ya. Dari rahasia kecil sampai rahasia besar tuh semua tahu. Jadi kita sebagai sahabat kita saling support, saling bantu, saling menjaga rahasia. Itu arti persahabatan. Nah, untuk kali ini saya ingin membahas sahabat itu karena terus terang saya kangen dengan sahabat itu karena dia baik banget sama saya. Dia juga udah banyak menolong saya, dia juga sudah banyak membantu saya. Jadi banyak banget kenangan-kenangan yang indah. Ada beberapa kenangan yang gak indah, mungkin sedikit salah paham, dia jadi marah, benci, dan sebaliknya aku pun juga pernah salah paham, marah dan benci. Jadi saya cuma bisa berdoa semoga eh, di hari ini karena saya rasa kangen, pengen ya istilahnya silaturahmi dengan dia gitu kan, tapi dia sudah jauh di luar kota, beda kota dari sama saya, jadi kita nggak bisa ketemu. Yang saya kangeni juga itu dia nggak ada istilahnya itu nggak ada nomor yang bisa dihubungi sekarang, mungkin nggak tahu HP-nya mati atau HP-nya emang rusak atau hilang atau apa, jadi kita nggak punya nomor. Dan kebetulan sahabat saya itu bener-bener dia itu pengennya
hubungan aku sama dia itu bener-bener eh, tak terpisahkan gitu kan. Tapi ya kenyataannya dia sudah menikah dan dia sekarang sudah berumah tangga dengan dengan istri yang sekarang, keluarga yang sekarang. Dia mungkin sudah lebih bahagia ya. Yang saya dengar dia sudah punya anak satu sekarang. Untuk guys yang ada di rumah dimanapun kalian berada, ya saya harap persahabatan, pertemanan itu sangatlah penting. Jadi kalau kita kehilangan orang yang kita sayangi, ya entah itu pacar, keluarga, teman baik, sahabat, itu kita merasa kehilangan. Itu benar-benar nyesek kalau misalkan terlambat kita memberikan apa ya istilahnya itu perhatian lebih ke mereka gitu. Nah, ya semoga kalian para eh, sahabat-sahabat, teman-teman kalian itu semuanya baik-baik semua, dan jagalah persahabatan kalian. Pernah saya mengalami itu kayak diadu domba, itu juga pernah. Jadi persahabatanku sama dia itu benar-benar baik. Nggak pernah ada kesalahan, nggak pernah ada keributan sedikit apapun, masalah sekecil apapun, sebesar apapun, biasanya kita saling support, saling bantu. Kita tuh cari tahu gitu, kenapa kita tadi kok sampai berantem, sampai kita seperti ini gitu, ada apa ya tadi gitu. Tapi di situ aku sama dia itu saling cari tahu gitu, apa sih penyebabnya tadi, kenapa kok sampai seperti itu gitu, kenapa sampai sampai seperti ini kayak gitu. Nah, di situ akhirnya aku merasa kalau kita yang saling introspeksi diri, mungkin aku yang salah atau mungkin aku yang kilaf, jadi kita itu saling menyalahkan. Nah, itu penting. Jadi di antara sahabat itu kalau bisa kita jangan cari kebenaran, kita cari kesalahan. Kalau kita cari kebenaran sampai kapanpun itu tidak akan pernah ketemu ujungnya. Yang ada malah justru kita itu saling benci, berantem, dan saling ya nggak enak hati satu sama yang lain. Jadi intinya kalau misalkan kalian ada permasalahan sedikit atau sekecil apapun, itu kalau bisa ya diselesaikan secara baik-baik, eh, mencari tahu apa penyebabnya, dan jangan sampai mencari eh, letak kebenaran. Kalau bisa ya mencari letak kesalahan, di mana aku yang salah. Kalau hal kayak gitu mungkin kita akan legowo gitu kan, kita akan tahu diri, jadi nggak ego masing-masing gitu. Kalau kita cari letak kesalahan itu sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu titik terangnya gitu. Jadi saya sarankan untuk kalian yang punya sahabat baik, tolong dijaga sahabatnya, tolong diberi apa ya istilahnya itu, sahabat yang benar-benar baik gitu ya. Saya berharap kalau misalkan eh, kalian benar-benar mempunyai teman yang lebih baik lagi, yang lebih lebih segalanya lagi, kalau bisa kita spot saling membantu. Jadi jangan sampai kita cari musuh tuh gampang, cari apa perkara itu sangat gampang, mudah mudah banget. Tapi kalau kita cari teman, apalagi kita cari sahabat, itu susahnya minta ampun. Karena beda teman dan juga beda sahabat
itu juga ada perbedaan jauh. Kalau teman sekedar kita happy foya-foya itu teman, tapi kalau sahabat itu adalah keluh kesah kita, kekurangan kita, rahasia kita. Dia itu akan selalu mendukung dan selalu membantu, selalu merahasiakan apa yang nggak baik untuk di share, apa yang baik yang harus di share kayak gitu. Jadi saya harap untuk menjaga tali silaturahmi, pertemanan atau persahabatan, saya kira harus benar-benar dijaga supaya tidak menimbulkan pecah ya, karena kita menjaga hubungan silaturahmi itu lebih baik daripada kita menghancurkannya kayak gitu. Mungkin di para kalian mungkin ada beberapa yang istilahnya itu punya sahabat tapi yang benar-benar real sahabat, bukan punya sahabat yang hanya untuk mencari keuntungan dari sahabatnya. Itu kalau saya rasa jangan ya, itu dihindari, karena itu namanya bukan sahabat. Dia itu sama aja kayak apa ya, pohon yang nempel di ranting. Pohon apa ya, mungkin kalian tahu maksud saya, bisa share komen. Saya benar-benar lupa ini apa ya, ya pokoknya itu ya. Jadi dia itu cuma memanfaatkan, dia cuma mementingkan dirinya dia sendiri, menguntungkan dia sendiri. Dia cuma pengen mendompleng dia yang punya ya. Kadang itu malah justru dia tuh pengacau gitu, dia malah justru pengacau. Jadi dia lebih suka baik di kita, jadi kita itu kayak dipuji-puji gitu. Kadang dia jelek-jelekan di sana gitu, tapi sebaliknya kalau dia di sana, dia baikin di sana tapi menjelek-jelekan kita. Itu yang selalu kita bilang bukan sahabat ya itu ya. Jadi hati-hati kalau punya teman seperti itu. Semoga kalian punya teman yang benar-benar baik, benar-benar bisa diajak saling membantu, teman yang benar-benar diajak saling tolong menolong. Jadi nggak ada istilah teman atau bahkan istilah teman makan teman kayak gitu, kalau bisa nggak ada ya. Ya semoga di di cerita saya tadi, semoga nggak ada yang seperti saya ya, maksudnya kata-kata yang nggak enak di sahabat gitu loh. Tapi untungnya sahabat saya benar-benar baik ya. Semoga kalian benar-benar punya sahabat yang benar-benar baik, sahabat yang benar-benar tulus sayang sama kalian. Dan oh ya, yang saya maksud tadi benalu ya, ini jadi ingat pohon benalu. Jadi kalau benalu tuh kayak gitu, dia cuma menghisap temannya sendiri dan dia istilahnya menempel temannya sendiri, dan dia menguntungkan dirinya dia sendiri, tapi nggak tahu entah itu temannya nanti sakit, entah itu temannya nanti marah atau apa, benci atau apa, dia itu nggak mau tahu. Yang penting dia seperti itu hidupnya ya. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like dan komennya saya tunggu. Semoga saya akan bisa mengupload video yang lebih baik lagi, yang lebih semangat ya, karena dengan subscribe, like atau komen pun gratis, jadi nggak ada pungutan biaya sedikit pun. Oke, jaga sahabat kalian, hormati sahabat kalian, benar-benar dijaga ketulusan sahabat kalian. Jangan sampai Anda terpecah belah dengan orang-orang di belakang atau di
kiri kanan yang tidak bertanggung jawab. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.